terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 3 Parongpong, yang terhormat Ibu Bapak Guru SMP Negeri 3 Parongpong, dan yang saya banggakan Ibu Bapak Wali Murid kelas 7 dan kelas 8. Pertama-tama marilah kita melangitkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Arsitek kehidupan yang telah melukis dunia ini dengan keberagaman rupa. Dia ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berkarakter berbeda. Sebagaimana tersurat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan kesetaraan yang abadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan ini bukanlah sekat untuk saling memusuhi, melainkan undangan suci untuk saling mengenal. Lita'arafu, agar kita mengerti bahwa keindahan sejati hanya akan lahir dari keharmonisan, bukan dari keseragaman. Sebab pada akhirnya di hadapan Sang Pencipta, rona kulit, kemilau harta, maupun garis keturunan akan luruh. Yang tersisa hanyalah kemuliaan yang diukur dari ketulusan takwa dalam dada. Salawat sertakan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah. Beliau yang mampu menjahit koyaknya persaudaraan dengan benang kasih sayang, yang mampu mengubah permusuhan menjadi persahabatan yang abadi. Hadirin yang saya muliakan, jika kita berbicara soal perbedaan, generasi kita Gen Z adalah jagonya. Kita lahir di era di mana informasi tumpah ruah tanpa filter. Lewat layar ponsel kita bisa melihat ribuan isi kepala yang berbeda hanya dalam satu kali usapan jempol. Namun ada paradoks yang terjadi di sana, sebuah fenomena yang disebut dengan echo chamber atau ruang gema. Apa itu? Itu adalah kondisi di mana kita hanya mau berteman dengan mereka yang satu selera, hanya mau mendengar pendapat yang setuju dengan kita, dan menutup telinga rapat-rapat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita lihat contoh nyatanya yang sering terjadi di sekitar kita. Seringkali hanya karena perbedaan pilihan idola, perbedaan pandangan politik yang kita baca di kolom komentar, bahkan hingga perbedaan cara kita berpakaian, kita dengan sangat mudah melakukan cancel culture, memutus silaturahmi, melakukan perundungan digital cyberbullying, bahkan hingga membuat circle yang saling serang di grup percakapan. Perbedaan kecil ini yang seharusnya menjadi warna justru meledak menjadi konflik digital berkepanjangan, bahkan hingga diteruskan ke dunia nyata. Disinilah
Ukhuwah Islamiyah hadir bukan sebagai ajaran kuno, melainkan solusi paling modern untuk kesehatan mental dan sosial kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa keberagaman rupa dan suku diciptakan agar kita lita'arafu, saling mengenal. Di era sekarang, lita'arafu bukanlah hanya sekedar tahu nama atau saling mengikuti di Instagram, melainkan kedalaman jiwa untuk memahami latar belakang orang lain dan menghargai ruang privat mereka. Ukhuwah itu layaknya sistem operasi atau OS dalam smartphone kita. Sebagus apapun spesifikasi ponselmu, secanggih apapun aplikasi prestasimu, jika sistem operasinya rusak, maka akan terasa lag, penuh bug kebencian, dan akhirnya crash. Ukhuwah adalah sistem yang memastikan aplikasi kehidupan kita berjalan dengan lancar. Tanpanya, kecerdasan kita hanya akan digunakan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk merangkul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan penggunaan sistem ukhuwah ini dalam sabdanya. Janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Maka marilah kita jadikan perbedaan ini sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, bukan sebagai alasan untuk saling meninggalkan. Hadirin yang saya muliakan, kerap kita kini mendengar sebuah senandung bermakna dalam yang ditulis oleh Bapak Abdul Mu'ti. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Lirik ini bukanlah hanya sekedar nyanyian sederhana untuk pelajar Indonesia, melainkan sebuah manifestasi peradaban. Di dalamnya kita diajarkan tentang sebuah konsep zero mindset konflik, sebuah kedalaman jiwa untuk memahami bahwa di dunia yang kian kompetitif, menganggap teman sebagai saingan adalah cara kita untuk mempersempit ruang gerak sendiri. Seringkali kita lupa bahwa rukun adalah sebuah frekuensi. Jika kita menjaga frekuensi tersebut, maka jiwa kita akan tenang dan langkah kita akan hebat. Namun jika frekuensi itu diganggu oleh ego, maka yang tersisa hanyalah kebisingan yang melelahkan. Menyayangi teman dalam bingkai ukhuwah berarti menjadi support sistem yang paling kokoh. Saat kawan kita terjatuh, ukhuwah memanggil kita untuk menjadi tangan pertama yang mendekap dan membangkitkan, bukan menjadi jempol pertama yang mengetikkan aib-aib dan menyebarkannya di ruang-ruang percakapan digital. Mari kita ingat kembali pesan dalam bait tersebut. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Karena sesungguhnya kemenangan sejati tidak akan diraih dengan menjatuhkan orang lain, melainkan tumbuh bersama dalam dekapan persahabatan yang tulus. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita jadikan perbedaan pendapat, perbedaan hobi, hingga perbedaan latar belakang ekonomi ini sebagai kekuatan untuk saling menghargai. Ukhuwah bukan berarti kita harus selalu setuju dalam segala hal, melainkan kita bisa duduk bersama meskipun tak searah. Jadilah generasi yang membangun jembatan, bukan membangun tembok. Mari kita buktikan bahwa pelajar bisa menjadi pelopor di tengah persatuan era peradaban. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.